Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Kembali kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita telah siap menerima lawatan daripada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Karena oleh kasih karunia Tuhan, Dia boleh menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Untuk itu marilah kita mau memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Glory Yesus. Sebab Engkau yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik.
kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kami boleh nyatakan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan, kami boleh dibebaskan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layaklah biarlah kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, biarlah kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu telah Kau halau daripada kami Tuhan. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau di tempat ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Yang percaya boleh katakan, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya. Dia Tuhan yang hadir dalam pujian umatnya. Mari kita mau bernyanyi bagi Dia. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggal Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam bersyukur termasuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau katakan, saat hati bersyukur
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tanganmu terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Glory. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Dialah kota benteng perlindungan. Dia Tuhan Allah kekuatan kita. Kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpang di dalam hidupku ini. Kau tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Glory bagi Tuhan. Terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin hidup kami. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Haleluya. Walau badai menerpang di dalam hidupku ini, Kamu tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, amin. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam. Haleluya. Saya rindu jemaat Tuhan katakan, nyatakan Kau Tuhan yang benar. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dengan yakin dan percaya kita mau katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau nyatakan, Dia Tuhan Allah kita. Dia luar biasa. Amin. Haleluya.
Yesusku luar biasa, 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 Yesusku luar biasa. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan, Yesusku luar biasa. Biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 biasa Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
percaya. Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku, ku percaya, Kau bekerja. Terima kasih Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Saya minta kasih Yesus Pak Aba untuk berdoa bagi kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan lewat kuasa-Mu yang telah memulihkan hidup kami sepanjang hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sampai di minggu ini kami juga boleh beribadah datang ke bait-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya biar pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di dalam penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah hadir, biar Engkau berkati, teristimewa Tuhan yang melayani Tuhan, pujian yang kami sudah naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu. Juga sebentar kami akan memberi korban persembahan, biar persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edwin Tanalisan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, amin. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau sampai pada saat ini saya masih dipercayakan untuk ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan saya berterima kasih juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini boleh ada di tempat ini. Kita sama-sama boleh beribadah, kita sama-sama boleh memuji Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan mengundang hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Puji Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar saja, sudah sekian lama kita nggak ketemu ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari kitab Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 15. Dengan tema kalau bisa saya berikan pada pagi ini yaitu mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang sudah ketemu, kita bisa lihat sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Biasanya ada di multimedia. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, ada gadget, bisa dibuka gadgetnya. Kalau sudah ke gereja nggak bawa Alkitab, nggak punya handphone, matanya buram, kupingnya budek, menjadi apa kalau begitu? Tapi saya percaya bahwa hati saudara terbuka untuk firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Ulangan 11 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ayat 14, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia, itu Allah itu sendiri, akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya ketika ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan, saya percaya semua akan bilang saya percaya. Karena dia sebagai orang percaya, kalau ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan, pasti dia jawab, saya percaya bahwa saudara akan jawab mengasihi Tuhan. Tetapi sayangnya tidak disertai dengan sikap dan perbuatan kita yang sungguh-sungguh. Karena Alkitab katakan tadi bahwa kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, setiap saudara dan saya mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, harus menyikapi kehidupannya dengan sikap yang sungguh-sungguh untuk mau mengikuti segala perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan bahwa jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga saudara lihat Alkitab katakan mengasihi Tuhan Allahmu. Poin pertama, manifestasi dari kita mengasihi Tuhan, yaitu firman Tuhan katakan beribadah kepadanya. Amin. Sama dengan saudara ketika ditanya saudara mengasihi orang tua saudara, saudara akan bilang iya. Tapi bukti bahwa kita mengasihi orang tua kita adalah kita punya waktu untuk mengunjungi orang tua kita. Selalu punya waktu untuk datang ke rumah orang tua kita. Sekalipun kita sekarang sudah terpisah ya. Kita sudah berkeluarga, punya rumah tangga sendiri, orang tua tinggal terpisah. Tapi ketika ditanya bahwa apakah kamu mengasihi orang tua kamu? Mengasihi. Manifestasi dari kita mengasihi orang tua kita adalah kita selalu punya waktu untuk datang berkunjung ke rumah orang tua kita. Membuktikan bahwa kita mengasihi orang tua kita.
Kita mengaku kita mengasihi orang tua kita, tapi kita tidak pernah datang ke rumah orang tua kita. Saya percaya bahwa kita bohong. Sesungguhnya orang tua membutuhkan saudara datang itu bukan cuma uang saudara atau pertolongan saudara. Saya nggak datang tapi yang penting saya bantu kan, tiap bulan saya kasih. Bukan itu orang tua harapkan. Yang orang tua harapkan adalah kehadiran saudara dalam kehidupan keluarga dia. Amin. Begitu juga firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah, apa perintah Tuhan dalam hidup saudara? Yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Firman Tuhan katakan, beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus sungguh-sungguh mendengarkan setiap perintah dalam hidupnya. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Gereja adalah merupakan seorang ibu yang bisa menceritakan kepada anak-anaknya tentang suaminya. Saya kasih contoh beginilah. Ketika seorang anak lahir dan papanya itu sudah meninggal. Dari dia masih dalam kandungan, papanya sudah nggak ada, saudara. Nah, yang bisa menceritakan orang tua bapaknya itu kepada anak-anaknya itu, siapa yang bisa cerita? Seorang ibu. Amin. Karena yang tahu persis suaminya itu adalah istrinya. Yang tahu bapak dari anak-anak ini adalah mamanya. Jadi kalau dia mau cari tahu tentang siapa bapaknya, ya dia harus ngobrol dengan mamanya. Karena tidak mungkin tetangga cerita bapaknya kepada anak itu. Tidak mungkin orang lain cerita kepada anak ini tentang bapaknya seperti apa. Yang tahu persis secara detail tentang bapaknya adalah ibunya sendiri. Nah, gereja adalah merupakan ibu dari setiap orang percaya. Saudara dapat mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita adalah ketika kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin. Saudara tidak mungkin tahu seperti apa pribadi Yesus kalau saudara tidak pernah mau datang beribadah. Karena itu Musa katakan dalam kitab Ulangan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau mengenal Dia secara pribadi, kita percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Dia yang 2000 tahun sudah korbankan dirinya untuk keselamatan saudara dan saya. Kita mengenal pribadi ini selain daripada kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin. Kalau saudara punya waktu baca Alkitab sendiri, saya percaya saudara juga mengenal, tapi tidak secara detail. Kadang-kadang kalau kita janji mau baca Alkitab itu kadang, besok saya mau baca Alkitab apa? Janji sama Tuhan jam 12. Begitu jam 12 lapar. Oh nanti jam 3 sore. Begitu jam 3 sore datang ngantuk saudara. Ganjal pakai korek api di mata. Kalau nggak ngantuk ada saja telepon, ada teman datang dan segala macam. Setan tahu kalau saudara mau buka Alkitab, dia tahu saudara akan buka rahasia keselamatan saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan. Hanya saudara janji besok lagi, belum tentu. Tapi kalau saudara datang beribadah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, selain dari kalau saudara main handphone sendiri, saudara akan mengenal pribadi yang menyelamatkan saudara. Amin. Itu lewat ibadah. Karena itu saya katakan, gereja atau kita beribadah adalah merupakan ibu yang dapat menceritakan seorang suami atau bapa dari anak-anak kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, saya tidak berlama-lama. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita harus mengikuti perintah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apa perintahnya? Perintahnya simpel saudara. Yang pertama saya catat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu pertama, kita harus rajin beribadah, bukan beribadah saja, tapi ada kontinuitas, harus rajin beribadah. Amin. Artinya di dalam ibadah kita dapat memperoleh kekuatan yang baru dari firman Tuhan, dan Tuhan akan artinya begini, kalau kita datang beribadah ada kekuatan yang baru yang kita akan terima dari firman Tuhan, dan di dalam ibadah itu kita bisa saling menasehati untuk menguatkan satu dengan yang lain.
Amin. Karena itu di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, Ibrani 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan begini saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada sebuah larangan. Ini sebenarnya larangan ini untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka itu dia bilang jangan sampai kita tidak datang beribadah. Amin. Kita mengaku kita mengasihi tapi kita tidak datang mau beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang-orang memang dengan sengaja tidak mau beribadah. Alkitab yang bilang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada orang-orang, beberapa orang ini dengan sengaja tidak mau beribadah. Ada suami istri berdua, istri selalu bilang, "Pak, ke gereja." Bapaknya bilang, "Udah nanti aja. Kan minggu lalu baru ke gereja." Minggu berikut lagi istrinya bilang, "Pak, ke gereja." "Udah lu aja." Minggu berikut lagi istrinya ajak, "Pak, ke gereja." "Lu duduk dulu, lu duduk, gua kasih tahu lu." Pada waktu kita nikah, pendeta bilang suami dan istri menjadi satu tubuh. Jadi kalau lu ke gereja sama dengan gua ke gereja. Terus istrinya bilang, "Kalau begitu gua makan, lu gak usah makan." Kan satu tubuh. Gak begitu saudara, gak begitu. Yang Tuhan mau bukti dari kita mengasihi Tuhan, Alkitab katakan dengan jelas, kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena itu ada sebuah larangan, jangan sampai kita menghindarkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita apa? Saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara lihat di akhir zaman ini sudah muncul fenomena pengajaran-pengajaran sesat yang begitu banyak saudara. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi yang penting kita harus lebih kuat, lebih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Apapun pengajaran di luar, urusan dia dengan Tuhan. Kalau sampai dia bukan Juru Selamat saudara, percuma pengorbanan dia 2000 tahun yang lalu. Dia menderita sampai dipakukan di kayu salib dan dia mati, dia kalahkan kematian itu, dia bangkit dan sampai hari ini dia ada. Dan bahkan firman Tuhan katakan dia sendiri yang berkata 2-3 orang berhimpun dalam nama dia, dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan saudara harus percaya bahwa dia ada di tengah-tengah kita pada pagi ini. Karena itu firman Tuhan katakan tujuan kita beribadah untuk kita saling menguatkan, saling menasihati. Setiap persoalan kita masing-masing, kita punya beban, kita punya tanggung jawab, kita punya permasalahan. Saya percaya semua kita ini punya masalah dalam hidup kita. Amin. Masalah kita berbeda-beda. Atau saudara tidak punya masalah? Tapi saya lihat muka bermasalah semua datang. Masalah itu artinya setiap rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Itu masalah saudara. Ya Pak ya? Semua kita punya masalah. Masalah itu kita punya rencana ini, tapi yang kita dapatkan yang ini, itu jadi masalah. Tetapi firman Tuhan katakan tujuan kita beribadah supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Beribadah atau ke gereja, sekali lagi saya katakan bahwa ibadah itu seperti seorang ibu menceritakan tentang suaminya atau bapak dari anak-anak ini kepada anak-anaknya. Supaya anak-anak ini mengenal pribadi bapaknya sekalipun dia lahir tanpa bapaknya, tapi dia mengenal pribadi bapaknya oleh seorang ibu. Karena itu firman Tuhan katakan sangat jelas betapa besarnya rahasia ibadah saudara. Betapa agungnya rahasia ibadah kita. Yuk kita lihat dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan begini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Betapa besar rahasia ibadah kita. Kenapa dibilang betapa besarnya rahasia ibadah kita? Sebab pribadi Yesus itu yang diberitakan kepada saudara dan saya. Karena itu dikatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh,
yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ibadah itu begitu luar biasa, begitu hikmatnya, begitu agungnya rahasia ibadah itu. Kenapa? Karena yang diberitakan satu pribadi yang telah mati 2000 tahun yang lalu, yang janjinya dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Karena itu Rasul Paulus katakan kepada Timotius, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia menanggalkan kealahannya setara dengan Allah. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 dan seterusnya, saudara. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia tanggalkan itu semua, dia kosongkan. Kenoos, to make empty, dia yang kosongkan. Yang dia kosongkan adalah kealahannya dalam hidup dia, supaya kita bisa melihat dia. Kalau dia tidak tanggalkan kealahan dalam dirinya, tidak ada satu manusia yang bisa melihat Allah. Mati kita semua, saudara. Tujuannya supaya dia dapat berbicara dengan saudara. Amin. Nah, dia itu yang diberitakan. Firman Tuhan katakan, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oh, haleluya. Bisa bilang amin. Karena itu firman Tuhan katakan betapa agungnya rahasia ibadah kita. Dalam ibadah itu saudara akan menerima janji. Janji keselamatan itu yang diberikan kepada saudara bukan saja nanti, tapi sejak kita ada di dalam dunia ini sampai pada waktu nantinya kita akan menerima janji itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Timotius juga katakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Saudara mau olahraga kayak apapun, kalau mau sakit juga. Saudara mau lari di gedung GBK sampai 20 kali, tapi kalau makan babi, makan kacang satu toples, asam urat makan kacang satu toples. Saudara mulai 30 kali sampai lidah keluar kayak dasi pun tetap asam urat. Makan kacang satu toples bagaimana? Karena itu yuk kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Jadi bukan masalah olahraganya, tetapi makan juga harus diatur. Amin. Kolesterol, makan babi, makan tawa-tawanya, makan. Ada satu pendeta, tapi maaf bicara saya nggak sebut namanya. Kolesterolnya tinggi, darah tinggi, diabetes lagi. Di depan dia tuh ada babi banyak, terus dia makan yang lemak-lemak. Brur, ingat umur. Yang penting berdoa. Dia hantam-hantam, tiba-tiba jari kelingking bergerak sendiri. Siapa kita bicara sudah bergerak. Kolesterol udah naik di atas, toplok, selesai. Jangan tantang Tuhan, saudara. Jangan tantang Tuhan. Tahu diri. Kalau udah kolesterol, ya jangan terlalu makan yang lemak-lemak. Amin. Saudara mesti ingat, dokter itu diberikan hikmat dari Tuhan loh. Dokter juga tangan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi jangan bikin diri iman besar, lalu kalau sakit nggak usah ke dokter. Jangan saudara, tetap ke dokter. Berdoa saja, nanti Tuhan yang tunjukin dokter yang mana yang tepat buat saudara. Dan saya percaya, lewat tangan dokter saudara akan disembuhkan. Amin. Saudara nggak mau amin. Oh puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Bukan satu masalah yang bisa selesai, banyak masalah bisa selesai. Karena dia bilang ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Artinya bahwa sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan tahu persis apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Yang Tuhan mau, dia harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita.
Saudara bisa bilang masalah minum, makan, dan pakai, Tuhan tahu kita butuh. Saya kasih contoh sedikit saja, kita lari di Matius 6 kalau tidak salah. Contoh saja, karena itu firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu mengandung janji baik kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Ayat yang ke-31 dari Matius 6, firman Tuhan katakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kadang-kadang kalau kita waktu untuk beribadah, kita mulai hitung-hitung sama Tuhan, oh saya mesti kerja nih, apa nggak bisa ditunda pekerjaannya? Oh kalau enggak kita nggak kerja, kita nggak makan. Tapi Alkitab katakan bahwa sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Saudara lihat ayat 32, firman Tuhan katakan begini ayat 32. Semua itu yang masalah makan, minum, dan pakai itu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, oh haleluya, bisa bilang amin, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya bahwa kalau orang tidak percaya butuh makan, minum, dan pakai, kita orang percaya juga butuh makan, minum, dan pakai. Haleluya. Tetapi yang teristimewa ayat 33 firman Tuhan katakan, carilah dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, oh haleluya, Tuhan cukupkan. Amin. Tuhan adakan, Tuhan sediakan. Asal dia harus menjadi prioritas utama dalam hidup saudara dan saya. Dia harus paling utama dalam hidup kita. Kita kembali kepada firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6, betapa besar rahasia ibadah kita. Betapa pentingnya kita harus datang beribadah, karena fakta atau bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah kita datang mau beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat tadi saya bacakan, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan, apa perintah Tuhan dalam hidup kita? Itu beribadah. Dan kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka Tuhan, oh saudara lihat ayat 3, 14, 15 tadi dalam kitab Ulangan. Dia butuh apa yang saudara butuhkan, dia sediakan semua. Sampai kepada makanan hewan pun, rumput-rumput dia sediakan kepada hewan saudara. Artinya bahwa dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6 firman Tuhan katakan, memang ibadah itu kalau disertai apa? Rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Bicara tentang cukup itu relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi orang lain. Cukup kalau saya naik sepeda saja, tapi orang lain cukup kalau dia naik mobil. Ada orang lain cukup mobilnya satu, tapi orang lain cukup kalau mobilnya dua karena keluarga besar. Ada orang lain dia cukup dia indekos, tapi ada orang lain dia bilang dia cukup kalau dia kontrak rumah. Tapi ada orang lain dia cukup kalau dia punya rumah sendiri. Karena itu saya katakan bahwa cukup itu relatif. Firman Tuhan katakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu bicara tentang individu, akan memberi keuntungan yang besar bagi kita. Saya mau tanya saudara jujur saja, kalau ibadah 2 jam lama apa enggak? Halo? Ibadah bukan keseluruhan, yang khotbah 2 jam, kira-kira saudara berjalan pulang kali. Kalau udah 2 jam, saya percaya saudara pasti batuk-batuk fals tuh. Udah gosok-gosok kaki, udah colek sana, colek sini, ujung-ujung nunjuk pakai bibir. 2 jam ibadah lama. Nah saya tanya sekarang, kalau saudara pacaran baru jatuh cinta, baru adakan PDKT, 2 jam lama apa cepat? Jujur aja, saudara nggak pernah pacaran ya? Karena itu cukup itu relatif saudara. Kalau pacaran itu 2 jam cepat, tapi kalau ibadah 2 jam rasanya lama, jujur aja. Tapi kalau saudara datang beribadah dengan rasa cinta kepada Tuhan, 2 jam pun rasanya cepat. Amin. Kenapa saudara kalau pacaran 2 jam rasanya cepat? Karena ada cinta di sana. Ada falling love. Ya apa ya, jujurlah. Kita pacaran nih, apalagi baru kenal.
2 jam rasanya cepat. Saudara baru duduk di depan rumah 2 jam, baru 2 jam, rasanya memang cepat, tapi orang tua udah batu-batu. Kadang-kadang orang tua ambil jam, lihat di depan yang tamu, dia udah jam berapa nih? Artinya dengan bahasa sederhana, lu pulang udah 2 jam ini. Tapi kita rasanya cepat. Karena itu kalau saya percaya, kalau kita datang beribadah ke rumah Tuhan dengan rasa kita cinta kepada Tuhan, saya percaya 2 jam pun cepat dalam hidup saudara. Amin. Amin. Atau lama. Sebab pada waktu saudara beribadah, Roh Kudus akan melawat kehidupan saudara. Roh Kudus akan menilik hati saudara. Apa yang menjadi keinginan saudara, apa yang menjadi cita-cita saudara dalam hidup saudara. Dan saya percaya ketika kita tinggalkan tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah, Tuhan akan selesaikan setiap masalah hidup saudara. 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Haleluya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan apa katanya? Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Saya percaya saudara, bahwa Salomo tahu persis Allah yang dipercaya oleh bapaknya. Karena Daud adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena Daud terkenal dengan praise and worship. Daud ini yang dikenal dengan tema Tehillah, pujian yang benar-benar menyentuh hati Tuhan. Karena itu Tuhan punya kerinduan untuk kembali membangun kemah Daud, bukan bait Allah, tapi kemah Daud. Kenapa kemah Daud? Karena di dalam kemah Daud ada praise and worship, itu Daud. Dan saya percaya setiap anak-anak Daud pasti mengenal Allah yang dipercaya oleh bapaknya. Tapi Daud katakan kepada Salomo, engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Jadi bukan sekedar dia tahu bapa punya Allah, tapi Daud ingin agar Salomo mengenal. Anak-anak saya tahu bahwa saya hubungan dekat dengan Bapak Gembala. Tapi apakah anak-anak saya kenal Bapak Gembala? Belum tentu. Karena hubungan yang saya bangun adalah pribadi antara saya dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Abraham. Tapi anak-anak saya tidak mengenal. Dia tahu bahwa saya ini kenal. Tapi saya ingin supaya anak-anak saya bukan tahu bahwa bapak kamu punya teman Bapak Gembala, tapi kamu juga harus mengenal Bapak Gembala sebagai teman saya. Bagaimana supaya anak-anak saya mengenal teman dari bapak, dari teman bapaknya itu Bapak Gembala? Dia harus membangun relasi secara pribadi dengan Bapak Gembala supaya dia mengenal siapa Bapak Gembala. Amin. Saudara ngerti nggak kira-kira? Amin. Kan itu Daud katakan kepada Salomo, bukan sekedar Salomo tahu bahwa bapaknya punya Allah, tapi Daud ingin supaya Salomo mengenal. Nah, bagaimana supaya Salomo dapat mengenal Allah yang dipercaya oleh Daud? Yaitu dia harus datang beribadah. Amin. Karena itu tadi saya katakan, beribadah itu seperti seorang ibu yang akan menceritakan pribadi bapaknya kepada anak-anak. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Bagaimana supaya Salomo mengenal Allah yang dipercaya oleh bapaknya? Beribadahlah kepadanya dengan apa? Tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Jangan karena terpaksa. Beribadah itu jangan karena dipaksa dan jangan karena terpaksa. Tapi ibadah itu harus dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Jangan duduk di belakang, paling di belakang, maaf bicara bukan di sini ya. Jangan tersinggung. Orang duduk di belakang kadang-kadang suka PII. PII itu pikiran hilang-hilang. Badan di gereja, pikiran di lain tampa. Itu PII namanya. Karena itu Daud mengingatkan Salomo, kalau beribadah itu harus dengan rela hati, dengan tulus. Supaya apa? Supaya dia dapat mengenal pribadi Allah. Jadi kalau saudara datang beribadah ke gereja karena terpaksa, saudara tidak akan mengenal siapa pribadi yang akan diceritakan kepada saudara.
Karena itu sebagaimana tadi saya kasih ilustrasi, bagaimana supaya anak saya mengenal Bapak Gembala, dia harus membangun relasi sendiri dengan Bapak Gembala. Supaya bukan dia tahu bahwa Bapak Gembala ini teman bapaknya, tapi dia juga mengenal siapa teman bapaknya, itu Bapak Gembala. Amin. Karena itu bagaimana supaya Salomo mengenal Allah yang dipercaya oleh bapaknya Daud. Daud bilang, kamu harus beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Amin. Sebab apa? Pada waktu kita beribadah, saudara perhatikan firman Tuhan katakan apa? Tuhan sedang menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi rencana saudara, apa yang menjadi problem saudara, masalah saudara, sakit penyakit saudara. Dia tahu kalau kita datang beribadah dengan hati yang tulus. Dia sedang menilik setiap pribadi saudara. Semua orang yang hadir pada pagi ini, masing-masing pribadi dia tahu, dia sangat mengerti. Dia masuk dalam hati saudara dan dia menilik semua. Apa yang menjadi keinginan saudara. Saya punya keinginan bahwa anak saya punya pekerjaan, anak saya punya pendidikan. Banyak hal yang kita punya rencana hidup kita. Dan Tuhan tahu, karena firman Tuhan katakan, pada waktu kita datang beribadah, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, pada waktu saudara punya masalah pergumulan, engkau berdoa kepada Tuhan, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, arti tidak lagi setia beribadah, tidak lagi mau beribadah karena terpaksa dan seterusnya, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Seringkali kita hanya menjalankan ibadah-ibadah kita secara seremonial. Enggak salah saudara. Seperti kita datang setiap minggu. Yang menjadi pertanyaan kepada saudara, apakah ibadah itu hanya hari Minggu saja? Sementara hari Senin sampai Sabtu itu kita ngapain aja? Ada dua ibadah lain yang kualitasnya sama dengan ibadah seremonial pada waktu hari Minggu saudara. Firman Tuhan katakan bahwa ibadah yang murni adalah ketika kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Itu bagian dari ibadah kita. Selain hari Minggu kita datang beribadah secara seremonial, tapi ada hari Senin, Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Mungkin ada wadah, ada rayon dan seterusnya. Tapi ada hari-hari lain yang kosong. Saudara harus ingat bahwa selain ibadah seremonial pada hari Minggu, ada ibadah yang lain yang juga kualitasnya bagus, kualitasnya terbaik, yaitu ibadah yang murni, itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Dalam Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Firman Tuhan katakan begini saudara, ibadah yang apa? Oh haleluya, saudara perhatikan baik-baik, Alkitab katakan ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya, itu janda-janda yang masih muda, tidak dicemarkan oleh dunia. Karena itu saya selalu katakan, yuk mari kita berdoa, jangan hanya janda-janda, duda-duda juga didoain. Supaya duda-duda tuh kawin tuh janda-janda. Kita cuma doain duda, janda-janda, yatim piatu. Doain juga orang kaya supaya orang kaya peduli sama orang-orang yatim piatu ini. Amin. Saya ngomong ini sama teman saya, bro, itu kan nggak ada di Alkitab. Ya memang nggak ada di Alkitab, tapi lu perlu doa nggak janda? Duda. Emang duda nggak didoain? Didoain juga duda-duda supaya dia ada pikiran mau kawin tuh janda-janda masih muda. Yang kawin yang tua lagi. Ibadah yang murni Alkitab katakan dengan sangat jelas dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi bukan hanya hari Minggu, penting hari Minggu, tapi saya katakan tadi bahwa kualitasnya sama. Ibadah hari Minggu ibadah seremonial, tetapi ada ibadah yang perlu kita lakukan. Itu pada waktu hari Senin, Selasa, kita punya kesempatan untuk mengunjungi
janda dan yatim piatu. Ada ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau tidak salah Roma 12 ayat 1 kalau nggak salah. Coba kita lihat sedikit ya. Mudah-mudahan ada di otak. Kalau nggak ada berarti udah bergeser dia. Roma 12 ayat yang pertama kalau tidak salah ya. Oh haleluya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Roma, supaya kamu, apa katanya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh itu melepaskan hak-hak individu kita. Jadi bukan kita yang atur Tuhan, tapi Tuhan yang atur hidup saudara dan saya. Amin. Mempersembahkan hidup kita, artinya kita tidak punya hak untuk ngatur hidup kita, biar Tuhan yang atur hidup kita. Karena itu betapa pentingnya ibadah. Jadi yang pertama, saya catat di sini, manifestasi dari kita mengasihi Tuhan Allah. Kita harus mengikuti sungguh-sungguh setiap perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan simple. Yang pertama, kita harus rajin beribadah. Dan yang kedua yang terakhir, yaitu kita harus menjaga hati. Sebagai ayat pokok tadi, firman Tuhan katakan begini di ayat pokok. Kita lihat di ayat pokok tadi, firman Tuhan katakan begini. Dalam Ulangan 11 ayat 13, firman Tuhan katakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi kita sungguh-sungguh mendengarkan, mengikuti segala perintah Tuhan, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Jadi dua hal ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara, bahwa kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kita harus menjaga hati kita. Artinya percuma saja kita rajin beribadah kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak menjaga hati kita, karena sesungguhnya hidup dan mati saudara dan saya ditentukan oleh hati kita. Amin. Karena dalam hati itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Oleh sebab itu dikatakan Salomo Amsal 4 sebagai ayat terakhir. Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan begini saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, apa katanya, terpancar kehidupan. Percuma saudara rajin beribadah, siang malam mungkin ke ibadah, tapi setelah ibadah keluar ngomongin orang. Di sini sih nggak ada sih, maksudnya nggak ada yang ngaku gitu. Kadang-kadang ngomongin orang itu nggak perlu dia omongin. Saudara, maaf bicaranya cerita aja. Kalau suami-suami 3 orang lagi ngobrol itu, pasti ngobrolnya tentang perempuan pasti. Di sini nggak ada juga. Dan begitu ada perempuan cantik lewat, biar dia lagi ngobrol itu kepalanya bisa nengok 3-3 itu. Berbeda dengan perempuan. Kalau ibu-ibu lagi ngobrol, biar pangeran lewat dia nggak peduli. Tapi jangan kalau yang lewat ibu-ibu juga. Udah pakai tas mahal, sepatu udah jalan bengkok-bengkok. Itu dia nggak ngomongin, dia cuma colek gini tuh dia gini. Dia nggak ngomongin, dia cuma senggol gitu. Itu dia mau ngomongin orang yang lewat itu gitu. Di sini nggak ada pasti. Nah karena itu firman Tuhan katakan, percuma saja kita rajin beribadah, tapi kita tidak menjaga hati kita. Kalau kita tidak dapat menjaga hati kita, maka ada 13 kejahatan yang akan muncul dari hati saudara, yang akan membuat saudara berdosa dan saudara tidak menerima keselamatan. Lukas 12, Matius 12 ayat yang ke-34. Matius
12. Sebab segala yang baik dan yang jahat itu bersumber dari hati kita. Matius 12 ayat yang ke-34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak. Ini Tuhan Yesus yang sendiri yang ngomong kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarannya yang jahat. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, kalau kita mau tahu orang ini pribadi baik atau tidak baik, saudara ngobrol dengan dia. Saudara ngomong belum sampai 5 menit, dia sudah ngomongin orang lebih daripada 5 menit. Saudara tahu hatinya seperti apa. Sampai sini paham? Amin. Jadi kalau saudara ngobrol dengan orang, yang keluar dari mulutnya itu ngejelekin orang aja, itu dari hatinya. Alkitab bilang yang keluar di mulut itu bersumber dari hati. Jadi kalau dari hati ini keluar di mulut, ketika saudara ngobrol dengan orang ini, yang diomongin dia itu cuma kejelekan orang lain aja. Nggak ada yang baik dari orang lain. Semua yang jelek. Saudara harus tahu berarti hatinya itu yang nggak baik. Jadi bukan orangnya itu yang nggak baik, tapi dia ini harus diperbaiki hatinya. Karena itu Alkitab katakan sangat jelas, sudah saya bacakan sekali lagi. Tuhan ini mengutuk orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Jadi apa yang dia bicarakan itu hal-hal yang jahat, itu bersumber dari hati. Sedangkan kamu sendiri jahat karena yang diucapkan mulutmu meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaran yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaran yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan sendiri yang bilang, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara mau mengenal seseorang pribadi baik atau tidak, saudara ngobrol dengan dia. Dan kemudian pada waktu saudara ngobrol dengan dia, yang dia cerita tentang kejelekan orang lain aja semua, saudara tahu sebenarnya pribadi dia yang harus dibenarkan, bukan orang lain tapi dia. Sebagaimana tadi saya katakan, karena aku tidak jaga hati ini, maka ada 13 kejahatan itu akan muncul dari hati saudara. Markus 7 sebagai ayat terakhir, saya tutup di ayat ini. Markus 7 ayat 21, firman Tuhan katakan begini saudara. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari apa? Dari apa? Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal baik ini Alkitab katakan dengan sangat jelas, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Karena itu Salomo katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam ini akan muncul 13 kejahatan. Enggak usah yang banyak-banyak lah. Satu saja sudah membawa kita ke binasaan. Iri hati, biasanya ada iri hati. Iri hati itu persaingan. Dia susah lihat orang senang, dia senang lihat orang susah. Itu orang iri hati. Punya teman dekat, jalan sama-sama, tiap hari sama-sama. Tapi begitu temannya dapat pacar ganteng, sudah mulai sakit-sakitan dia. Terus temannya dapat handphone baru dari pacarnya, stroke dia. Tahu-tahu benar-benar dia nikah, mati, selesai. Itu iri hati sudah.
Alkitab katakan iri hati membusukkan tulang. Iya Pak ya? Alkitab yang bilang. Karena itu iri hati itu harus jangan ada dalam hidup sebagai orang percaya. Dari buah roh itu yang paling sulit dalam kehidupan saudara ada penguasaan diri. Itu paling sulit saudara. Kenapa saya katakan paling sulit? Karena di mana mata lihat mulut pasti ngomong. Kalau dia lihat, maaf bicara, pas dia lihat orang gitu, pasti ngomongin. Udah tahu pendek pakai sepatu kayak gitu lagi. Ada orang pakai hak tinggi, dia ngomongin lagi, betis sudah kayak singkong pakai hak. Dia pakai hak pendek salah, dia pakai hak tinggi salah. Lama-lama dia pakai sebelah tinggi sebelah pendek, jalan begini. Supaya lu yang ngomongin apa lagi berdua pakai rok span salah, pakai konde salah. Apa yang itu penguasaan diri saudara. Sebab penguasaan diri paling sulit. Apa yang mata lihat itu mulut pasti ngomong. Ya saudara pelajari lah, pulang nanti lihat di bawah saudara mau mobil, saudara lihat, ini orang pasti gila kali bawa ngebut begini. Itu penguasaan diri saudara. Karena itu saya ingatkan saudara bahwa hati itu harus dijaga. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi ini. Dua poin yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan dalam hidup kita. Perintahnya itu tidak berat-berat. Perintahnya cuma simpel aja. Pertama, rajin beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, jagalah hati kita. Amin. Dan saya percaya kalau dua hal ini kita lakukan dengan setia, maka Alkitab katakan tadi, maka berkat-berkat ini akan menyertai saudara. Saya kembali kepada ayat pokoknya, firman Tuhan katakan, maka ia akan memberikan hujan, ini berkat saudara, hujan untuk tanahmu pada masanya. Artinya bahwa saudara, apapun yang saudara usaha dalam hidup saudara, toko saudara pasti laku, warung saudara pasti laku, bisnis saudara pasti berhasil dan seterusnya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Konsekuensinya yaitu kita mau setia beribadah kepada Tuhan, pelihara hati kita. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Firman katakan sangat jelas bahwa betapa agunglah rahasia ibadah kita. Betapa luar biasa ibadah kita. Karena pada waktu kita beribadah, Roh Kudus sedang melawat setiap kehidupan saudara. Dia sedang melihat setiap masalah pergumulan hidup yang saudara bawa pada pagi ini. Masing-masing kita punya masalah. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah usaha kita, masalah sakit penyakit kita, bahkan masalah anak-anak kita. Tuhan tahu. Kalau saudara sungguh-sungguh pada pagi ini berikan hidup saudara kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang dengan tulus ikhlas beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan menyelesaikan setiap masalah. Karena janjinya, maka Allah akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Dia mencukupkan segala kebutuhan hidup saudara. Itu janjinya. Tapi konsekuensinya kita harus sungguh-sungguh beribadah. Jauhkan dari motivasi-motivasi yang tidak berkenan. Tujuan kita beribadah, kita mengucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan 1 minggu Dia sudah lakukan buat kita. Kita ada pada hari ini, kita sudah lewati 6 hari yang kita tidak pernah tahu. Tapi kalau sampai hari ini kita bisa beribadah, membuktikan bahwa kita ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, maka saya percaya janjinya Dia akan genapi. Janjinya Dia akan penuhi dalam hidup saudara. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Dia mampu memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Amin. Tanyakan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengerti kami, Engkau Allah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah semakin rajin Tuhan untuk mempermuliakan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menyerahkan korban persembahan yang kedua.